Sepertinya kurang semangat nih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, mantap. Nanti seperti itu ya Bapak Ibu ya jawabannya. Oke, sekali lagi, gimana kabar hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali perkenalkan, saya Lili Utami yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Di sesi diskusi kali ini terkait parenting dengan tema Smart Children, Smart Parent. Bicara soal parenting, mungkin Bapak Ibu semuanya mempunyai harapan untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan dalam hal pengasuhan anak sesuai dengan usia, karakter, dan perkembangannya. Namun dalam kenyataannya mungkin Bapak Ibu semua masih bingung bagaimana mempunyai strategi yang baik untuk mengasuh anak-anaknya. Nah, pertanyaannya sebelum kita mulai parenting kali ini, faktor apa saja sih yang mungkin mempengaruhi Bapak Ibu semua dalam mengasuh anaknya? Kemudian yang kedua, tips dan trik untuk mengasuh anak didiknya supaya bisa mewujudkan smart children. Pada kesempatan kali ini insya Allah semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang insya Allah keren, luar biasa. Beliau mempunyai segudang pengetahuan, segudang pengalaman yang insya Allah akan berbagi di hadapan kita semua. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Untuk nama Ustazah Santi Librayanti Oktadriani. Kemudian untuk pendidikannya yang pertama S1 Manajemen Pendidikan IKIP Jakarta tahun 1997, S1 Universitas Terbuka PGSD, S2 STAINU Manajemen SDM, S2 Manajemen Administrasi Pendidikan UHAMKA. Untuk skillnya yang pertama School Management, yang kedua Curriculum Development, yang ketiga Financial Management. Nah, beliau ini sudah berkeluarga. Untuk suaminya bernama Sahrani SPD. Nah, gimana ini bacanya nih? CYCTM gitu deh. Oke. Untuk anaknya, beliau sudah memiliki 4 orang anak yang insya Allah luar biasa nih. Ada yang hafiz, ada yang masih SMP. Untuk yang pertama bernama Hafiz Abdurrahman Syah, SSI Al-Hafiz. Yang kedua, Al-Fatih Abdurrahman Syah, Al-Hafiz. Yang ketiga, Adli Abdurrahman Syah, masih duduk di kelas 11 SMA. Kemudian yang terakhir ada Gania Alisa Zahra, duduk di kelas 7 SMP. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, yang keren ini. Kita ucapkan takbir untuk Ustazah Santi. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Diserah ke Bu Indri dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Ustazah Santi,
Saya ingin Bapak ada bapak-bapaknya ya. Ayah bunda ya di sini atau gimana manggilnya biasanya? Ayah bunda ya, ayah bunda sekalian mungkin biar lebih semangat dan konsentrasi akan mendapatkan mungkin bersama sharing dengan Bu Santi, Ustazah Santi. Berdiri dulu kali ya, bentar. Kita ada ice breaking untuk biar lebih ngumpul, konsentrasi. Ya, mohon maaf ini jadi disuruh berdiri ya. Oke, mungkin kita main permainan tangan aja ya. Gimana ya? Gini, mungkin kita gitu dulu aja ya. Ya, ya. Dulu. Tangannya begini Bu, bunda-bunda. Kita satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Coba bisa gak? Bisa ya? Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Coba. Saya pengen siapa nih? Ayo, coba bunda. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Masya Allah, tepuk tangan buka. Bunda siapa? Insaf. Pengawas ya, Masya Allah. Jadi pengawasnya untuk cek pertama ya, biar konsentrasi yang lainnya. Mungkin ada lagi bunda yang mau nyoba? Cukup, ini waktunya sudah lumayan siang ya, mungkin tadi ada miss, gak apa-apa. Ini agar lebih semangat tadi untuk mungkin anak-anak biar semangat di rumah mau belajar, yuk main tangan dulu, main permainan biar lebih semangat. Mungkin itu saja, langsung saja kita sambut Ustazah Santi Librayanti Oktadriani. Terima kasih. Pakai ini suaranya keluar. Assalamualaikum. Gak kedengeran ya? Oh pakai ini juga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bunda, izin buka masker juga ya mungkin ya. Biasa pakai masker. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ya, ayah bunda, Masya Allah jam 10 pas laginya jam-jamnya mungkin cuaca juga mendukung ya ayah bunda ya buat leha-leha apalagi hari Sabtu ya, mungkin yang bekerja mungkin waktunya libur, tapi alhamdulillah pada hari ini ayah dan bunda adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian atau seminar ya tentang smart children atau smart parents, smart children. Serta salam dan salawat selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Baik ayah bunda, sebelum saya mulai, boleh nggak izin ayah bunda yang di belakang mau maju ke depan? Mohon izin kalau diperkenankan. Silakan ayah bunda yang tidak berkeberatan untuk maju ke depan, silakan. Yang saya hormati kepada Ibu Pengawas SDIT Al Mukmin ya Bu ya, serta Kepala Sekolah Pak Humaidi SPD serta para guru dan staf serta ayah bunda yang datang pada pagi ini. Mudah-mudahan yang datang pada pagi ini adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum saya mulai, bunda-bunda pegang pulpen. Ada pulpen?
Pegang, alhamdulillah. Nanti saya dibantu ya, Bunda nggak usah ikut ya. Mohon maaf, mohon izin. Bunda boleh dibagi ke teman sebelahnya, boleh Oh, kirain orang tua. Ya, boleh dibagi, satu orang pegang satu sticky note. Nanti sudah dipegang, silakan dioper Bunda. Mohon maaf. Silakan dioper. Sudah pegang semua sticky note-nya? Saya izin sebelah sini kali ya. Sebelah mana nih? Saya jadi bingung. Ya sini aja deh. Ayah kalau pindah sebelah sana enak nggak ya? Mohon maaf ayah. Nah, sebelah sini ayah. Ini nih sebelah sini. Ya sayangnya juga enak. Mati. Mati. Nah, pakai ini aja ya. Baik. Ya, bunda-bunda sudah pegang sticky note-nya? Alhamdulillah. Ya, baik bunda-bunda. Boleh dong tulis perasaan ayah bunda pada hari ini. Pada siang ini jam 10 pagi ini. Perasaan ayah bunda boleh digambar, boleh pakai kata-kata. Gak usah panjang-panjang. Sedikit saja. Bagaimana perasaan bunda pada hari ini? Silakan. Senang, gembira, sedih, atau bagaimana? Silakan. Sudah, kalau sudah nomor 1, silakan nomor 2. Apa yang menjadi tujuan ayah bunda mengikuti seminar ini? Boleh ditulis. Yang kedua, pengen ngapain sih ayah bunda kesini untuk mengikuti seminar ini? Sudah bunda, boleh lanjut yang ketiga. Apa yang sudah ayah bunda lakukan pagi ini kepada Ananda sebelum ayah bunda berangkat ke seminar ini? Apa yang ayah bunda lakukan kepada Ananda sebelum berangkat ke sini? Apa yang ayah bunda lakukan kepada Ananda ya? Bukan kepada suami atau istri. Kepada Ananda. Apa yang sudah pernah dilakukan? Yang dilakukan? Sudah? Baik, mohon izin. Mic-nya ada 2? Ada. Mohon dibantu ya Ustadz Afan. Ya, boleh. Boleh raise hand yang mau jawab nomor 1 siapa? Silakan. Ini sama seperti murid ya. Kalau ditanya semuanya nunduk gitu ya Bu ya. Kalau ditanya semuanya tawadu, menundukkan pandangan. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Boleh, silakan. Oh, ini ayah bunda lagi berdiskusi mau siapa duluan, kata ayah aja deh, bunda aja deh. Ayo silakan. Boleh siapa aja. Silakan ayah bunda. Takut nggak kompak ya jawabannya ayah bunda ya. Nggak apa-apa. Silakan. Mati kayaknya. Oh sudah bunyi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan apa ayah? Perasaan ayah nih ya. Pesan saya, alhamdulillah, mungkin dari parenting yang mungkin sudah lalu di setiap penerimaan raport, alhamdulillah hari ini baru bisa ikut. Oh masya Allah. Benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang cuma uminya yang datang. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sangat senang. Bergembira, mudah-mudahan apa nanti yang saya dapat nanti bisa memberikan bekal bagi saya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu untuk yang pertama. Ya, terima kasih ayah. Siapa lagi yang mau berbicara? Oh ayah juga. Ini saya seneng deh kalau seminar parenting ada ayahnya. Karena jarang-jarang loh. Betul kata bunda. Iya, jarang-jarang. Ayo, gimana ayah perasaannya hari ini ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menulis feeling good. Feeling good, masya Allah. Kenapa feeling goodnya Ustaz? Karena ya saya merasa sampai sekarang ini saya sudah dirahmati oleh Allah, bisa bertemu dengan bunda-bundanya dan para guru-gurunya. Alhamdulillah. Jadi
dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu Alhamdulillah. aja ya. Ada lagi yang nomor 2 mau dijawab boleh? Boleh. Boleh. Yang nomor 2, apa yang menjadi tujuan ayah untuk ikut Apa sekolah ini? jadi tujuan saya ada di sini? Kebetulan karena saya juga ayah yang mempunyai anak. Di sekolah ini juga anak saya ada 13. jadi saya di sini demi anak-anak saya, demi kemajuan anak-anak saya. Allah, ya. Yang ketiga, apa yang sudah ayah lakukan pada pagi ini pada Anda? Sebelum berangkat ke sini, saya sudah muter-muter dengan anak saya. Oh, Masya Allah. Ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih ayah. Ada lagi? Mungkin yang dari bunda-bunda. Bunda mau? Ayo bunda. Bunda ini katanya mau. Silakan. Tadi kan udah ada ayah 2. Sekarang bunda. Boleh, silakan bunda. Gimana perasaannya bunda? Ya. Oh, tuker. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, bunda silakan. Oh, ini aja. Bunda. Maaf tangan kiri bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya merasa senang sekali hari ini karena bisa ngikutin acara parenting ini. Saya kepengen habis dari sini saya bisa mempraktekannya ke anak saya untuk pola asuh anak saya ke depannya yang lebih baik. Terus yang udah dilakukan tadi pagi? Yang udah saya lakukan tadi pagi, bangunin anak sholat, habis itu saya suruh murojaah. Oh, Masya Allah. Itu aja Makasih. bunda. Iya. Baik, terima kasih bunda. Ada lagi yang lain? Boleh dong. Berarti di sini senang semua ya? Ayo saya pengen lihat, tunjukkan senyum terbaiknya. Ayo, mana yang nggak senyum? Dia kalau nggak senyum berarti dia nggak gembira. Semuanya senyum ya. Ayo bunda, alhamdulillah ayah bunda pada hari ini senyum. Jadi kalau saya ngisi parenting kalau semuanya senyum juga enak. Kalau cemberut kan saya bingung mau diapain ya. Kalau anak kecil masih bisa dikasih ini balon, masih bisa senyum ya. Baik ayah bunda, terima kasih. Saya lanjut ya Ustazah. Nah, sekedar renungan. Mohon maaf ya kalau saya ini jalan-jalan ya. Iya. Sekedar renungan. Jadi sebelum saya mulai materi ini, mungkin ayah bunda bisa merenung kembali, dipikirkan kembali pelan-pelan, ya. Allah mengatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap sebuah keluarga. Jadi ada keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Jadi kalau Allah ingin menghendaki itu, maka Allah akan berikan kepada mereka kepahaman dalam agama. Itu yang pertama Allah berikan. Kemudian yang kedua apa? Yang muda menghormati yang tua. Kemudian yang ketiga, kasih sayang menjadi anugerah dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, pengeluaran mereka ekonomis dan diberi kemampuan untuk mengetahui aib dia sendiri, ya, lalu bertobat dari kesalahannya. Ini Allah janji kepada kita yang memang Allah akan berikan kebaikan itu. Dan alhamdulillah pada pagi ini ayah bunda adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan kebaikan ini insya Allah pada hari ini kepada ayah dan bunda, ya. Kemudian jika Allah menghendaki selain itu mereka akan dibiarkan begitu saja. Jadi kalau kata ininya kayak dicuekin gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak dicuekin? Enggak ya, ayah bunda juga nggak mau kan kalau misalnya jadi istri dicuekin sama suami, mau nggak? Nggak mau. Suami kalau dicuekin sama istri mau nggak? Ayah? Nggak mau. Jadi sejalan semuanya, ya. Baik, ini ada di hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah panduan dasar bagi orang tua dalam mendidik anak. Tadi saya tanya, apa sih tujuan ayah bunda datang ke sini? Pengen jadi anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian tadi apa sih yang sudah dilakukan? Tadi bunda bilang bahwa tadi sudah membangunkan anak untuk sholat subuh, kemudian memurojaah. Ayah juga sudah menyampaikan tadi keliling-keliling dulu katanya sama anak-anaknya, ya. Itu adalah bentuk kasih sayang ayah dan bunda terhadap anak-anak kita, ya. Ada yang mau ngasih pendapat lagi apa yang sudah ayah bunda lakukan tadi pagi kepada anandanya sebelum berangkat? Nih kayaknya mesti saya samperin nih. Kalau nggak disamperin nggak ngomong. Ya, tuh pada nunduk deh. Ayo silakan Tun.
Yang saya lakukan tadi pagi dari subuh ya, Ya. sholat subuh anaknya, jadi membangunkannya susah, namun kalau sudah diputarkan murojaah, Masya Allah. jadi hari ini sudah 3 hari ini surah An-Naba, mempermair surah An-Naba. Terus dia akan bangun sendiri dengan mendengarkan itu. Kalau nggak bangun-bangun saya kencengin suaranya. Masya Allah. Ya kalau masih belum bangun lagi saya elus kepalanya, saya bujuk-bujuk. Terus saya ambilkan susu. Kalau susunya sudah dia cium baunya, dia bangun, duduk dan minum. Kalau nggak kecium berarti nggak bangun-bangun dong. Enggak, susah. Jadi kadang susah ngebanguninnya. Iya, baik. Apalagi kalau malamnya, kalau lewat dari jam 8 malam tidur dia susah bangunnya. Tapi kalau cepat tidur enggak. Iya, baik. Bangun sendiri, lebih banyak bangun sendiri. Masya Allah. Ya sesudah itu mandi, saya suruh mandi, dia bilang kan ini hari libur Bun, Iya. kenapa suruh cepat mandi? Betul. Gitu ya, kalau nggak mandi nggak boleh pegang HP, nggak boleh buka laptop, nggak boleh apa-apa. Jadi dia berpikir, kemudian akhirnya dia mandi. Banyak peraturan ya berarti ya. Jadi saya tidak perlu teriak-teriak atau apa, yang penting ada hak dan kewajiban. Betul, ada hak dan kewajiban. Jadi dia harus tahu apa haknya, apa kewajibannya. Jadi buat dia sementara ini mandi adalah dia menganggap itu kewajiban. Kewajiban. Bukan paksaan ya, Bun? Iya. Nah, setelah mandi makan, ya dia makan lumayan banyak, alhamdulillah tadi. Jadi saya senang melihatnya. Karena saya tambahin terus nasinya sampai dia bilang, Bun, penutku udah penuh banget, Bu, ini Bunda nambahin terus gitu. Habis itu dia minum susu 1 gelas besar, terus udah bersiap berangkat latihan panahan. Jadi dia latihan panahan. Ya, alhamdulillah. Udah Bunda, terima kasih. Ada lagi yang lain itu edisi lengkap banget tuh Bunda tuh, udah susu, udah murojaah gitu ya, Masya Allah. Ada lagi? Ayah mau ayah? Silakan ayah. Tadi udah diwakil. Oh sudah diwakilkan, Masya Allah. Ada lagi Bunda yang di belakang? Mau? Bingung katanya. Ada lagi yang di sini? Bunda mau Bunda? Oh sama, Masya Allah. Jadi sama idem katanya. Baik. Ayah Bunda tadi pagi katanya sudah ada yang melakukan dielus-elus kepalanya. Gitu ya Bun ya? Baik. Ini adalah pertama, keteladanan. Jadi ayah bunda, panduan yang pertama kali yang ayah bunda harus pegang adalah keteladanan. Keteladanan siapa? Kita sebagai orang tua. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, keteladanan yang baik membawa kesan positif dalam jiwa anak. Kemudian, orang yang paling banyak diikuti oleh anak-anak kita adalah orang tuanya pada awalnya. Kenapa saya bilang pada awalnya? Karena kalau anak kita sudah kenal dengan temannya, kita tidak akan bersama mereka. Bunda-bunda di sini ada anak yang SMP atau SMA? Ada. Masih mau diajak ke mall sama Bunda? Masih mau diajak nonton film sama Bunda? Enggak mau. Karena dia sudah punya temannya sendiri. Dunia kita sama mereka sudah berbeda. Biasanya mulainya di 1 SMP. Karena pergaulan dia udah punya geng sendiri loh, istilahnya gitu. Mudah-mudahan juga gitu kan, punya geng sendiri, ayo ngaku. Ya kan? Punya. Kalau ayah-ayah jarang kalau ngegeng. Paling bunda-bunda yang suka ngegeng ya. Nah, tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Karena keteladanan itulah yang menjadi poin pertamanya, maka kita harus memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Kok anak didik, saya ingatnya guru, anak kita, ya. Orang tua yang jujur akan melahirkan anak yang jujur. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ayah bunda, kalau pengen lihat ayah bunda kecilnya kayak apa, nah sekarang lihat deh anaknya. Itulah cerminan ayah bunda. Ya. Kan ayah bunda menikah nih, bunda punya anak ya, anaknya nggak bisa diam, coba cross check ke ayahnya atau ke bundanya dulu, masih kecil nggak bisa diam apa enggak? Gitu, dilihat ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini ada film sebenarnya, nanti nggak ada suaranya, nggak bisa ini ya, bisa pakai mic kali ya. Biar musik aja sih sebenarnya. Don't know how to talk to you, just know how to say. Go back where you came from. Go back where you came from.
Children see, children do. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Nah, itu ya ayah bunda. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Karena kita bicaranya dalam keluarga, apa yang ayah bunda kerjakan, apa yang anak kita lihat itu yang dia dikerjakan. Jangan pernah berharap mendapat anak yang rajin sholat kalau kita sendiri tidak rajin untuk sholat. Jadi yang pertama kali yang dicontoh adalah di rumah itu adalah orang tuanya yang berada di rumahnya. Mohon maaf ayah bunda, kalau kita nyuruh anak sholat misalnya lagi maghrib, kalau maghrib itu kan rentan dengan sinetron ya ayah bunda ya. Saya nggak nanya ayah deh, kalau ayah jarang nonton sinetron. Bunda-bunda, bener nggak? Rentan kan dengan sinetron, apalagi sebentar lagi Ramadan, nanggung, lagi seru-serunya. Sudah azan, kadang-kadang kita nyuruh gini, dek udah azan, bundanya masih depan TV. Ini contohnya jangan diikutin ya bunda, sebagai contoh aja. Dek azan 2 kali, nadanya masih nada taraf yang sama. Di taraf ketiga agak naik, dek udah azan. Yang keempat, dek dengar nggak sih udah azan? Udah agak naik tuh oktavnya. Tapi bundanya masih di depan TV. Itu memberikan contoh yang baik atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita ingin anak kita sholat tepat waktu, orang tuanya pun harus melaksanakan sholat tepat waktu. Karena itu adalah keteladanan yang akan diikuti oleh anak kita. Jangan sampai anak kita melemparkan lagi kepada kita, bunda aja nggak sholat tepat waktu, gitu. Kecuali kalau ada alasan syar'i ya, kalau ada alasan syar'i itu memang diperbolehkan. Tapi diusahakan kita memberikan contoh yang terbaik. Jangan pernah berharap mendapat anak yang lembut kalau kita sendiri suka meneriaki mereka. Kita pengen, ini anak kalau ngomong kok kasar banget gitu ya. Kita juga introspeksi diri kita, apakah kita juga kasar kalau bicara? Apakah kita juga sering teriak-teriak kalau memanggil mereka? Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Jangan pernah berharap anak yang berbakti kalau kita tidak berbakti kepada mereka. Anak juga perlu kita baktikan. Gak hanya orang tua saja. Mereka juga perlu. Ya, baik. Pada saat kita marah kepada anak, pernah kan ya ayah bunda kalau misalnya suatu saat kita minta kepada anak-anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dan pada saat itu juga anak kita menolak. Pernah mengalami itu? Apa reaksinya kadang-kadang? Nangis. Ada lagi? Apa? Sebelah mana tuh yang ngomong? Ada lagi? Pada saat kita menyuruh dia sholat, dia asik dengan gadgetnya. Apa yang akan dia lakukan? Lagi main Mobile Legend. Bah betul kata bunda. Gimana reaksinya? Dek sholat, tanggung mah bentar lagi. Dia asik dengan Mobile Legend-nya. Azan sudah memanggil. Apakah dia akan bergerak sholat dengan senyuman? Tidak, cemberut katanya. Kenapa cemberut bun? Karena lagi asik main, disuruh. Lagi asik main, disuruh. Pasti nggak mau ya bun? Gitu. Nah, kalau misalnya kondisi yang seperti itu, gitu ya, kitanya pun jadi apa? Darah tinggi nggak? Oh, katanya, bukan darah rendah lagi ya, darah tinggi. Yang ada kita emosi. Adek kalau dibilangin kok nggak nurut sih, jadi A kali lebar, panjang kali lebar, banyak waktu itu keluar tuh kata-katanya tuh, ya. Terus kita ngomong sama anak kita, dek, ini udah azan maghrib. Kata Rasulullah SAW, gitu. Banyak banget hadis dikeluarin ini. Dengar apa enggak dia? Enggak, karena dia dalam keadaan marah, emosi. Saya kembalikan ke ayah bunda. Kalau suami marah, bunda nasehatin, dengar nggak tuh suami? Enggak, kenapa bun? Yang ada apa? Ditinggal? Apa marah balik lagi? Oh kayak pengalaman pribadi. Iya. Bunda kalau lagi marah tuh suaminya nasehatin. Kira-kira gimana reaksi bunda? Males, bete. Nah, tapi kalau kita yang istri yang soleh harus nurut ya, nunduk aja, iya gitu. Walaupun sebenarnya di dalam hati, kapan sih selesai ceramahnya gitu, ya.
gitu. Nah kadang-kadang hal itu juga anak-anak juga kita merasakan hal yang sama. Jadi jangan pernah menasihati anak pada saat kita marah gitu. Karena nggak akan pernah kena kalau kita menasihati anak kita dalam keadaan marah. Ya, kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kita lihat hanya dampak yang terjadi. Contohnya Bunda, kalau gelas pecah, anak lagi bawa gelas terus pecah tiba-tiba. Reaksi Bunda, ayah gimana? Jujur. Marah katanya. Tidak hati-hati. Cuma kalau kita yang mecahin gelas, ada yang marah nggak? Nggak ada, orang kita yang beli. Siapa yang mau marahin? Gitu kan. Kenapa anak bisa marah kita nggak ada yang dimarahin? Kan kita sama-sama manusia. Bedanya apa Bun? Kenapa anak kita marahin kok kita nggak ada yang marahin gitu loh. Ayo, kenapa? Nah introspeksi ya nanti ya, gitu. Ya. Kita pada saat kita memarahi anak, pada saat gelas itu pecah, kita harus berpikir dampak jauhnya seperti apa. Pada saat kita marah kepada anak kita, itu ada dampak psikologis yang menekan dalam diri dia. Ya Allah, aku kan nggak sengaja Bunda. Emang aku sengaja mecahin ini? Emang ada ya anak yang sengaja? Nggak ada kan? Itu mungkin karena jalanannya licin atau emang tangannya sedang basah, jadi sehingga gelasnya jadi pecah. Kenapa kita mesti marah? Itu ada sesuatu yang tidak sengaja. Nggak mungkin dia tiba-tiba sengaja jatuhin, nggak mungkin. Ya, jadi begitu ya ayah bunda. Dampaknya yang harus kita pikirkan setelah kita marah. Apa dampak dalam diri anak tersebut? Makanya tadi saya tanya, pada saat ayah bunda pergi ke sini, itu pamitan nggak sama anak-anaknya? Atau kita bawa yang bareng-bareng ya? Kita cium nggak keningnya? Kita kasih tahu nggak ke dia kalau kita akan pergi? Atau nggak usah tadi pagi deh? Atau ketika ayah bunda dan pergi, pamitan nggak sih sama anak-anak kita? Kita cium nggak keningnya? Jangan ke suami aja, ke istri aja cium tangan. Ke anak kita nggak cium tangan. Harusnya kan kita cium juga, kita cium tangan juga kepada anak. Nggak ada salahnya kan kalau Rasulullah, maaf, kalau orang Arab, sini ada orang Arab, kalau ini ya, kalau cium tangan kan dia berbalik-balik ya, anaknya juga dicium. Nggak ada salahnya kita juga seperti itu, mencium balik tangan anak kita. Kita cium, dia kita cium lagi. Begitu juga kalau anak-anak lagi berangkat sekolah, dia kan pamit, Umi, Abi aku jalan, ayah bunda aku jalan. Dia cium tangan kita cium lagi tangan dia. Itu adalah baktinya kita kepada mereka, bahwa kita tuh penunjukan rasa kita sayang kepada anak kita, ya. Baik. Biasanya Rasulullah selalu memberikan nasihat itu pada saat kapan sih? Yang pertama adalah pada saat dia jalan-jalan. Rasulullah kalau jalan-jalan baru kita baru memberikan nasihat kepada anaknya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita lagi jalan-jalan ke mall, kita kasih nasihat nggak apa-apa sambil jalan. Kemudian yang kedua adalah di atas kendaraan, yang naik motor, yang naik mobil, kita kasih nasihat, Dek, kemarin kan adek begitu tuh Dek, besok-besok jangan begitu ya Dek, Bunda nggak suka, kenapa? Karena itu bisa celaka misalnya. Itu dikasih nasihat pelan-pelan, dan jangan pelit untuk berulang memberitahunya. Kalau gitu, udah dikasih tahu, nggak bisa, kita harus berulang. Diulangi lagi sehingga tertanam dalam pikiran dia bahwa itu tidak boleh, bahwa itu tidak baik, bahwa itu ada alasannya kenapa nggak boleh dan itu tidak ada alasannya kenapa itu tidak baik, ya. Kemudian waktu makan, nah bunda-bunda mungkin sering jalan-jalan ke mall kali ya dalam satu keluarga. Apa yang ayah bunda lakukan kalau lagi pesen makanan? Ayo, saya pernah lihat nih dalam satu keluarga, dia ke mall, pesen makanan, semua megang HP. Benar? Benar. Kapan ngobrolnya? Makanan datang, makan, selesai. Habis itu pegang HP lagi. Sayang ya bun, apalagi anak-anak yang di boarding, yang tadinya di pesantren. Saat ketemunya itu pas lebaran aja kan, atau pas mereka libur. Sangat sayang gitu ya, manfaatkan hal-hal yang mereka pulang itu untuk kita berdekat sama dia. Ini ke mall, udah anak di pesantren, ke mall terus tiba-tiba kalau udah duduk, Mas pesen makanan, pegang HP. Terus makanan datang, HP-nya taruh makan. Atau memang sambil makan tuh masih megang HP. Hati-hati ya bun, gadget itu bukan yang nggak boleh, tapi tolong direm pemakaiannya.
Ya, karena memang dampaknya sangat tidak baik kalau terlalu lama. Kemudian pada waktu anak sakit, ya kita memberikan pelajaran pada saat anak kita sakit. Dek, kan nggak enak dek kalau sakit terus, apalagi kan punya amandel yang suka minum dingin mungkin ya. Sering batuk-batuk, apalagi sekarang musim hujan. Ya, kita nasihati kepada anak kita, dek kan kalau sakit nggak enak, nggak bisa main. Ada jadi tidur di rumah sakit misalnya, atau ada tidur cuma di rumah, tapi nggak sekolah, kan nggak enak kayak gitu. Dikasih nasihat, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Anak kita tuh unik dan berbeda-beda, nggak ada anak dalam satu keluarga itu sama semua. Kalau sama semua, bunda-bundanya pasti masuk surga semua. Karena apa? Sabar. Tapi kalau anaknya berbeda-beda, pasti ada kan? Ada satu aja yang lain, pasti ada. Dan itu adalah diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayah dan bunda. Bagaimana ayah dan bunda menangani anak yang satu ini? Mohon maaf, apalagi kalau anaknya yang spesial. Itu subhanallah. Orang tua yang memiliki anak yang spesial, itu pahalanya nggak akan pernah terputus. Begitu sabarnya dia menghadapi anaknya, begitu sabarnya dia menghadapi mungkin, mohon maaf, ada pembicaraan yang tidak enak mungkin di sekitar rumahnya atau di sekitar keliling di sekolahnya, itu kan harus bersabar. Kalau kita nggak sabar mungkin akan down ya kitanya, seperti itu ya. Bersikap adil dan tidak pilih kasih. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua anak itu adalah sama. Anak yang pertama mungkin akan berbeda dengan anak yang kedua, ketiga juga akan sama, tidak akan sama. Kita tidak boleh, walaupun kita di dalam hadis juga dikatakan orang yang bersikap adil akan dimuliakan di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian yaitu orang yang adil di dalam hukumnya, adil terhadap keluarga. Dan apa saja yang mereka pimpin ini untuk pemimpin. Tapi yang saya garis bawahi adalah adil terhadap keluarga. Jadi ayah bunda, terutama bunda ya, kalau bunda itu kan lebih banyak berdiam diri di rumah mungkin ya, yang tidak bekerja, yang memang kalau dikatakan job desk kayaknya itu kalau orang tua itu yang perempuan, yang bunda-bunda itu adalah mendidik anak. Kalau yang bapak-bapak apa? Mencari nafkah. Bukan berarti ayah lepas tangan, enggak. Ayah juga ikut berperan walaupun mencari nafkah, tapi tetap berperan dalam mendidik anak. Makanya Masya Allah gitu ya, kalau ada seminar parenting itu kalau ada ayah-ayah itu saya senang. Karena jarang banget ayahnya pada ngikut. Saya nggak tahu deh itu kenapa. Ya, mungkin karena berpikir ya, mudah-mudahan sih sini sih enggak gitu ya. Mungkin di sana gitu berpikirnya kan tugasnya mendidik anak itu perempuan. Padahal enggak, dua-duanya pun harus berperan. Ya, lanjut. Ya, sebelum saya mulai mungkin saya breaking dulu Bu Indri, silakan. Ini pakai itu aja. Ini, pakai ini. Boleh. Ya, nah biar tadi udah sampai tinggal memenuhi hak-hak anak ya. Ya. Izin minum ya. Lagi ini ice breaking lagi ya bunda, biar seger lagi, nggak tegang lagi. Kayaknya serius tadi tanya-tanya. Jadi, oke. Sekarang permainannya sebentar aja, dikit aja. Tapi berdiri lagi bunda, biar nggak pegel. Nah tuh, bapak kepala sekolah di belakang udah gini-gini aja gitu. Baik. Tangannya gimana? Ya. Ini menyanyi pada hari Minggu aja, tapi pakai gerakan tangan. Mungkin sudah ada yang pernah, tapi nggak apa-apa, kita biar seru-seruan aja ya Bu. Maaf. Oke. Ya, tangannya biasa gini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Nah, nanti untuk tindak-tindaknya pakai itu juga boleh. Ayo, mungkin siapa? Tadi udah ibu pengawas kan? Coba bunda yang lain, coba yang kedua bunda. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, naik kuda supaya baik jalannya. Hai.
tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Ulang lagi dong. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk menyingkat waktu nggak lama-lama, tapi biar seger lagi udahan. Terima kasih Bu Indri. Gimana? Udah seger lagi? Oh, udah. Iya, baik. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah memenuhi hak anak. Anak itu punya hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Apa aja sih? Yang pertama adalah hak atas kelangsungan hidup. Ya, kita punya hak sebagai orang tua untuk memberikan anak kita hidup yang layak kepada mereka. Kemudian yang kedua, hak untuk berkembang, ya. Jadi kita punya hak juga ya untuk mereka berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga adalah hak partisipasi. Jadi ayah bunda kalau misalnya ada lomba di sekolah mungkin atau lomba di luar, ajak mereka untuk berpartisipasi. Jangan pernah mengharapkan dia untuk menang. Tapi yang kita tanamkan dalam diri dia bahwa ya dengan dia berpartisipasi untuk lomba adalah untuk menjadikan dia anak sebagai percaya diri. Mampu untuk menjadikan dia sebagai seorang yang memang perlu dihargai dalam hal berpartisipasi. Jadi ayah bunda kalau misalnya kan ada mungkin ya ayah bunda udah deh nggak usah ikut lomba nggak bakal menang gitu, sedih banget, belum coba belum apa udah dipatahkan semangatnya. Padahal sebenarnya tujuannya tadi bukan itu, bukan juaranya. Nanti kita samain deh kalau nggak menang nggak apa-apa ya dek, yang penting adik tuh udah berani, udah cakep, berani tampil di misalnya di luar sekolah gitu. Kita jangan tanamkan bahwa dia harus menang, jangan. Karena nanti khawatirnya dia down, dia kecewa, ya. Kemudian hak perlindungan anak kita harus kita lindungi. Terutama sekarang yang lagi musim adalah gadget. Harus dilindungi ya, ayah bunda. Ayah bunda, anak-anaknya punya handphone semua? Punya? Ada adik ini? Ada adik? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Oh gitu. Terserah bunda. Mohon maaf ya adek ya. Iya. Pada saat anak kita megang gadget, itu ada sandinya nggak? Ada. Ada yang nggak pakai sandi? Berarti semua pakai sandi. Masya Allah. Bunda tahu sandinya? Nggak tahu. Bunda nggak tahu sandinya. Nggak pakai sandi. Ada yang nggak pakai. Ada yang pakai sandi tapi nggak tahu. Hati-hati ya bun. Itu adalah trik anak kita untuk mengunci supaya kita tidak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Minta dibuka dari sekarang. Kalau nggak sita HP-nya. Jadi dia boleh pegang HP tapi tidak boleh dikunci. Apalagi sekarang ini kita sudah los ya, mungkin sekolah selama 2 tahun selama pandemi anak-anak diperbolehkan untuk pegang HP. Kemarin kan anak-anak pandemi harus PJJ kan, harus nggak mau harus pegang HP dan harus punya HP mungkin. Ya, itu harus dijaga. Yang pakai sandi mulai hari ini minta dibuka sandinya. Karena itu Masya Allah kita nggak tahu grup WA-nya itu isinya apa aja. Apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, itu harus dicek. Jangan sampai kita kebablasan. Ya, baik. Mendoakan anak, ini yang paling penting ayah bunda, ya. Selalu didoain. Saya yakin tuh ayah bunda selalu mendoakan setiap hari dalam sholat 5 waktunya, ditambah dengan sholat sunnahnya. Pasti mendoakan semua anak-anaknya, pasti mendoakan keluarganya untuk menjadi keluarga yang terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam kategori doa adalah kata-kata yang digunakan ketika terjadi pembicaraan dengan anak. Apa yang kita keluarkan dari lisan kita, apa yang dikeluarkan dari mulut kita itu adalah doa buat anak kita. Mohon maaf ya ayah bunda, kalau misalnya ada anak, ada orang tua yang mohon maaf sekali lagi ya kalau saya berkata tidak baik.
Bego amat sih gini aja nggak bisa. Itu doa bukan? Doa. Kita mengharapkan anak kita menjadi orang yang bego. Bodoh amat sih gini aja nggak ngerti. Kamu di sekolah ngapain aja? Main ya? Udah ngejudge duluan. Bisa jadi kita karena nggak pernah berbicara dengan anak, bisa jadi tuh anak emang nggak mau terbuka sama kita karena sudah banyak judge yang kita keluarkan kepada anak kita. Akhirnya anak kita takut cerita sama kita. Dia lebih nyaman cerita dengan gurunya mungkin, atau lebih nyaman dia cerita dengan teman sekelasnya, atau tidak sama sekali dia cerita, dia pedem aja di sini. Ya, harus diajak komunikasi anak kita. Dek, kok nilai kamu jelek? Kenapa sih? Dia ada yang dipikirin ya, Dek? Ada masalah ya? Kan kadang-kadang anak-anak kan ada yang terbuka. Iya, aku tadi dibully, atau aku tadi dikatain, aku anak yang begini-begini. Itu kan udah subhanallah dia mau terbuka sama kita. Nah, kalau udah kejadian gitu kita komunikasi dengan gurunya. Ya, kita tanya, Pak, bener nggak sih kejadiannya begini gitu? Atau Bu, bener nggak sih kejadiannya? Soalnya anak saya ceritanya begini. Orang tua yang harus orang tua lakukan adalah mentabayun. Jangan pernah mengejudge gurunya. Ini belum apa-apa terima dari satu sumber udah bilang, ini Bu Guru gimana sih? Emang kemana aja sih dari tadi? Emang nggak ada di kelas apa gitu? Anak saya berantem didiemin aja gitu. Ditabayunkan, di cross checkkan, ditanya dulu kejadian sebenarnya seperti apa. Itu ya. Harus ada komunikasi dengan pihak sekolah. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau anak ayah bunda yang pendiam, itu tolong didekati, jangan didiamkan. Ya, ditanya kenapa, ada masalah apa? Karena khawatirnya gini ayah bunda, kita kan bicara masa panjang ya ayah bunda. Mumpung masih kelas 6 SD mungkin yang paling di sini paling tinggi. Kita kan bicara panjang, anak itu kan terus ya berkembang sampai dia dewasa. Jangan sampai masalah yang dia pendam itu tidak pernah terungkap. Makanya kenapa ada anak yang bunuh diri. Itu masalahnya. Karena dia tidak pernah punya teman untuk bercerita. Orang tuanya sibuk, mamanya selalu menjudge. Ayahnya apalagi nggak pernah mau tahu. Dia mau cerita sama siapa? Dan akhirnya itu yang dia lakukan karena dia nggak punya cerita, nggak bisa cerita kepada siapapun. Akhirnya dia bunuh diri. Ya. Jadi ayah bunda, apapun yang kita keluarkan dari lisan kita itu adalah doa. Jadi jangan pernah kita mengeluarkan kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita memberikan label pada anak-anak kita. Semua anak itu adalah pintar. Tidak ada yang bodoh. Hanya saja kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita belum menemukan passionnya dia di mana, bakatnya dia di mana, minatnya dia di mana. Tidak ada anak yang bodoh. Semua pintar. Dia nggak bisa matematika, tapi dia bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa matematika, tapi dia percaya diri. Percaya diri itulah yang menjadi sesuatu yang baik buat dia. Jadi kalau ayah bunda, kalau anak-anaknya biasa-biasa aja di matematika, di bahasa Inggris, kemudian di bahasa Indonesia, secara akademik dia tidak mampu, pasti ada satu kelebihan yang dia punya. Begitu juga anak-anak spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, ada kelebihan pasti yang dia punya. Kan banyak sekarang anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa hafal Al-Quran, ada yang bisa menjahit, ada yang bisa menggambar. Itu kan sebenarnya passion yang mereka punya. Jadi kalau misalnya ayo, aku nggak ngerti nih bakat anak aku apa, bukan nggak ngerti, belum menemukan. Insya Allah nanti akan ketemu bakatnya di mana. Nah itu disalurkan. Ya. Kemudian kita kan gunakanlah kata-kata yang baik agar anak kita menjadi anak yang baik, anak soleh. Besok bangun subuhnya pagi lagi ya, itu kan doa ya. Mudah-mudahan besok bisa bangun lebih pagi lagi. Anak soleha, besok kalau pakai jilbab yang rapi ya, gitu. Nah, anak yang pinter, besok kalau ada pelajaran bahasa Inggris, bukunya jangan lupa dibawa. Itu kan doa buat mereka. Ya, kata-kata ya positif. Gunakan kata-kata positif karena otak anak tidak mengenal kata-kata negatif. Selalu kita gunakan kata yang positif. Jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif akan menjadikan anak menjadi minder. Ada, mohon maaf ya, ayah bunda misalnya, bodoh amat sih kamu gitu aja nggak ngerti. Di dalam diri dia itu udah tertanam, aku kan bodoh, aku kan nggak bisa. Dia udah minder duluan karena sudah ada judge atau sudah ada label dari orang tuanya.
Kasihan kalau kita sudah menjudge anak itu, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ya, ini bahan introspeksi yang mungkin ya saya juga pernah melakukan dulu sebelum saya mengerti tentang ilmu parenting. Bunda-bunda juga mungkin seperti itu. Ya, karena kita belum mengerti tentang pengetahuan tentang parenting. Ya. Lanjut. Yang keenam, memberikan mainan. Itu hak anak yang harus kita penuhi, ayah bunda. Tapi mainannya seperti apa sih yang harus kita berikan kepada anak-anak? Bukan gadget, bukan laptop. Tapi adalah mainan yang membangkitkan aktivitas fisik. Makanya ayah bunda, kenapa sih anak itu lebih nyaman bermain itu daripada dia harus keluar lapangan? Karena itu tuh lebih nyaman buat dia. Ada komunikasi nggak dengan itu? Nggak ada. Ada kalau nggak salah apa ya? Mainan yang ada komunikasi itu dua arah. Ada tuh komunikasi, tapi bahasanya bahasa, mohon maaf ya, kasar. Saya pernah lihat tuh, ada yang main itu. Bahasanya kasar. Mohon maaf, ada kata A, belakangnya R. Itu kan nggak baik ya, ayah bunda. Seperti itu, ya. Jadi tolong itu dikurangi. Boleh bermain itu, tapi tolong didampingi. Jadi bunda bisa lihat apa sih yang sedang dia lihat, apa sih yang dia sedang mainkan. Dan beri waktu, jangan di loss. Anak itu punya kunci loh, ibu-ibu sekalian, ayah bunda. Dia akan merengek pada saat pertama ayah bundanya ada tamu, itu kunci buat dia. Kalau ada tamu nih, wah kesempatan nih, bakal dikasih nih main sampai sepuas saya. Karena kan nggak mungkin lagi ada tamu dia ngerengek kita diam aja, pasti udah di sana ya, ada apa gitu kan. Terus yang kedua, pada saat memang ayah dan bunda sibuk, itu momennya dia. Dia udah punya kunci, dia udah tahu saat-saat mana ayah dan bundanya mengizinkan untuk pegang gadget. Itu akal-akalnya dia. Bagaimana menyiasatinya? Kita harus ada kesepakatan antara kita dengan mereka. Mau nggak mau, tega. Jangan ada kata tidak tega, biasanya bunda. Nggak tega melihatnya. Ntar yang lainnya tahu Mobile Legends, yang ini nggak tahu. Ntar yang lain udah main ini dia nggak tahu. Ditambah anaknya cerita. Bunda, itu beliin HP dong. Itu ada mainan yang seru yang gini. Teman-teman aku di kelas cerita. Aku doang yang nggak ngerti. Yang mending baik begitu. Daripada kita menjerumuskan anak kita kepada hal yang negatif. Lebih baik dia kuper dalam hal games, ya, tapi tidak kuper dalam hal-hal yang positif. Ya, kemudian meningkatkan daya kreativitas anak. Bunda-bunda kan bisa, mohon maaf, mesin Lego, itu kan bisa meningkatkan kreativitas. Bongkar pasang, itu kan permainan kreativitas. Cuma zaman sekarang masih ada nggak sih? Masih mau nggak ada anak waktu main kayak gitu? Masih, alhamdulillah. Jadi itu bisa melampiaskan dia dari gadget, ya. Kemudian mampu mendorong untuk meniru kebaikan yang ada dalam permainan tersebut. Kalau kita main Lego, kalau kita main bongkar pasang, itu adalah melatih apa, Bu? Otak, motorik, kesabaran. Pernah nggak ayah bunda ngelihat pada saat dia bermain Lego atau main bongkar pasang, dia nggak bisa dibanting itu barang? Pernah? Oh nggak pernah, saya pernah. Itu bertanda kita sudah bisa menilai anak kita bahwa anak ini adalah anak yang tidak sabar. Dan itu jangka panjang, kalau kita bicara jangka panjangnya, dalam apapun nanti urusannya, buat dia pribadi, buat keluarganya dia, buat di luar dari pekerjaannya dan segala macam, cirinya adalah pertama, orang ini adalah tidak sabar. Mumpung masih kecil masih bisa diperbaiki. Ya. Kita bicara jangka panjang. Kenapa saya bilang kita bicara jangka panjang? Tidak selamanya kita bersama dia. Bisa jadi mohon maaf, kalau Allah berkehendak besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menjaga anak-anak kita? Apakah siap dengan kemandiriannya? Apa siap dia bertanggung jawab? Kelas 5 aja bajunya masih dipakein. Benar? Enggak, alhamdulillah. Kelas 5 aja sepatunya masih diambilin. Apakah dia siap kalau kita nggak ada? Bunda, baju aku mana?
Masih katanya. Bunda, gesper aku mana? Bunda, aku udah telat. Cepetan dia disalin bunda ya, padahal dia yang bangunnya kesiangan. Apakah siap untuk itu bunda? Kita harus persiapkan mereka untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Karena kita bicara jangka panjang. Ya, makanya sekarang bunda, setelah saya mengetahui tentang ilmu parenting itu, bunda aja ingat-ingat deh, flashback deh, bunda sendiri nih ya, ayah bunda, dulu saya kecilnya kayak apa sih, gitu. Apalagi kalau anak bontot itu kan selalu dilayanin ya, bener nggak? Nah setelah dia berumah tangga, ketemu sama suami yang sulung, ya kalau suami sulung, kalau yang sulung itu kan kesannya ngedikte, ya kan? Karena dia ngomong anak adik-adiknya. Ketemu sama yang bontot. Kalau bontot itu mainnya perasaan, benar nggak? Diomelin sedikit, cemberut. Ya wajar gitu ya, karena kita bontot, karena kita selalu disayang. Nah, kita harus siap untuk itu. Anak-anak kita juga harus siap untuk itu, ya. Baik, saya lanjutkan. Tidak banyak mencela dan mencaci. Ya, ayah bunda, anak-anak itu perlu dengan kata-kata yang positif. Jangan dicela dan dicaci. Anak gak bisa apapun, itu gak masalah. Kita harus beritahu dan kita luruskan, bukan untuk dimarahi. Karena mereka gak tahu. Anak-anak segini tuh masih mereka gak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kecuali kalau orang dewasa ya, sudah bisa membedakan. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang tua jangan selalu mencela anak di setiap waktu. Sebab akhirnya akan membuat anak meremehkan celaan dan menggampangkan perilaku tercela. Jadi kalau misalnya kita sudah menjudge anak kita dengan kata-kata tadi ya, mohon maaf, bodoh atau bego gitu ya. Di dalam diri dia itu sudah terjudge gitu dalam diri dia bahwa aku ini kan bodoh, aku ini kan bego, ngapain juga aku belajar capek-capek. Karena sudah ada statement begitu dari orang tua. Jadi kita jangan menjudge kita. Sekali lagi ya ayah bunda, bahwa semua anak kita adalah pintar. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya, kita harus punya pedoman. Ya, pedoman yang harus kita buat dan kita desain sehingga kita bisa melaksanakannya. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu nih caranya gimana. Kita adalah orang tua yang sibuk. Dengan sibuk pekerjaan rumah tangga, dengan sibuk pekerjaan kita. Nah, karena keterbatasan kita sebagai orang tua, karena kesibukan kita, karena pengetahuan kita, akhirnya kita tidak bisa menghandle itu semua. Ya, nah bagaimana caranya? Maka yang paling mungkin adalah kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Ayah bunda menitipkan di SDIT Al Mukmin dari jam berapa sampai jam berapa? 6.20 sampai jam 2. Berapa jam tuh bun? Kalau dihitung, ayo. 7 jam dia berada di sekolah di Al Mukmin. Kalau bunda pagi-pagi anaknya, kalau rutinitas saya juga rutinitasnya gitu ya. Kalau pagi kan udah anak-anak berangkat, pasti bundanya membereskan rumah. Kecuali kalau ada asisten rumah tangga, mungkin asisten rumah tangga yang mengerjakan. Bundanya ngapain ya? Mungkin belanja ke pasar atau apalah, atau masak segala macam. Kalau ayah kan gak dihitung, kalau ayah kan pasti berangkat kerja. Dia itu akan bersama dengan gurunya selama 7 jam. Setelah itu, ya dia akan kembali ke rumah dan itu baru bersama kita sebagai orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya bekerja, baru ketemunya kapan? Malam. Dari siang sampai sore, apa yang anak-anak kita kerjakan? Ayo, apa bun? Mungkin ada yang les, ada yang mana lagi? Ada yang tidur siang mungkin, ada yang main gadget mungkin, ada yang belajar mungkin, ya. Nah ini gitu ya, harus adanya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Bunda harus banyak-banyak berkomunikasi. Jadi mohon maaf, jangan menyerahkan semuanya ke sekolah. Ke sekolah, programnya bagus kayak apapun, mau itu bayarannya mahal sekalipun, gitu ya. Kalau nggak ada kerja sama orang tua, apakah bisa menjadikan anak itu anak soleh dan soleha? Nggak bisa. Bunda pokoknya nggak mau, ayah bunda nggak mau tahu. Pokoknya udah aku titipin nih ya anaknya ya. Jadi ini anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Nggak bisa. Sekolah nggak bisa mencetak itu. Sekolah udah cakep-cakep nih.
sholat duha di rumah. Tiba-tiba Sabtu dan sholat duha di sekolah. Tiba-tiba Sabtu dan Ahad itu libur. Apakah dia melaksanakan sholat duha di rumah? Kalau tidak ada pantauan dari orang tua? Tidak. Padahal itu adalah pembiasaan yang baik yang sudah diprogramkan sekolah bahwa setiap jam segini anak ini harus sholat duha. Nah, kalau bisa Sabtu dan Minggu itu tetap dilaksanakan. Karena itu akan jadi pembiasaan. Itu ya. Di sekolah sudah dicanangkan bahwa kalau dengar azan itu langsung sholat. Apapun aktivitasnya. Di rumah apakah diterapkan itu? Nah, Bunda bisa berpikir kembali. Jadi jangan pernah mengharapkan, tadi yang saya sampaikan, mengharapkan anak yang soleh dan soleh kalau tidak ada keteladanan dalam diri kita dan pembentukan di rumah. Jangan pernah pure mengharapkan dari sekolah. Ya, baik, lanjut. Sayangnya tidak semua sekolah melaksanakan konsep itu. Memang tidak semua sekolah, saya kembalikan lagi. Ya, dan alhamdulillah karena SD IT Al Mukmin sudah termasuk jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi jangan kita harus memilih sekolah jangan asal murah atau gratis atau mahal sekalipun, karena itu tidak akan pernah menjamin. Tapi ya kita nggak tahu nih anak kita mau diapain. Yang harus kita tekankan adalah ya program-program sekolah yang menunjang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Seperti itu. Nah, sekolah yang baik itu kayak apa sih? Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui kisah-kisah. Ini kan sudah ada ya pelajaran sirah, sudah ada pelajaran Quran hadis, sudah ada pelajaran akidah akhlak mungkin ya. Yang itu menjadikan anak-anak kita mengetahui bagaimana sih akhlak yang baik, bagaimana sih kisah-kisah Nabi gitu. Kemudian dialog dengan tenang, adanya renungan pagi mungkin setiap pagi ya, ada motivasi pagi mungkin, ada dialog. Kemudian ada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh SDIT Al Mukmin, ya ada fun cooking mungkin, ya ada science project, gitu. Nah, itu adalah mengembangkan kepribadian mereka, ya. Kemudian ada perpustakaan kelas. Baik, saya lanjutkan. Mengasah kepekaan sosial, ada kerja kelompok mungkin. Kan anak-anak kita kan kalau misalnya kerja kelompok itu lebih nyaman sebenarnya. Kita juga akan bisa melihat bagaimana anak kita bisa beradaptasi atau enggak. Kalau anak yang pendiam, dia tidak akan pernah mau bekerja kelompok. Nah, itu tugasnya guru, bagaimana caranya supaya anak ini bisa bekerja berkelompok. Ya. Kemudian mengunjungi panti, ya, atau memang ada program sosial yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian religiusitas ya, sini juga ada sholat berjamaah, gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah diterapkan di sekolah, kita harapkan di rumah pun diterapkan. Kalau misalnya ayah bunda memang dekat dengan masjid, silakan arahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Tapi kalau memang tidak jauh dari masjid, kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama ayah dan bunda. Di pandemi kemarin selama 2 tahun itu, masya Allah ya, bunda ngerasain gak sih kedekatan dengan anak-anak? Ya kan? Apa stres? Ayo ngaku. Stres apa nyaman kemarin pandemi? Ada yang stres, ada yang nyaman ya. Stres ngajarin anak nggak bisa-bisa. Nyamannya apa? Kita bisa bersama mereka, ya. 24 jam kita nggak keluar rumah, hanya di dapur, kamar mandi, ruang tamu. Itu aja sekelilingnya, dapur, kamar mandi, ruangan tamu. Selama itu kita menikmatinya, ya. Kemudian membekali dengan life skill, ya. Mungkin di sekolah ini juga ada banyak program-program yang memperkaya anak-anak kita dengan life skill, ya. Kemudian membentuk jiwa anak melalui ciuman. Jangan pelit cium ya anak kita. Setelah mereka pulang nih, kan udah pembagian rapot ya, ayah bunda. Berapapun nilai yang diberikan oleh anak kita, berikan apresiasi. Walaupun ada nilai yang tidak tuntas. Kasih ciuman, ya, kasih perhatian, kasih sayang, bermain dan bercanda, ya, kemudian memberi hadiah dan penghargaan dan pujian, mengusap kepala anak, menyambut anak dengan kehangatan, memperhatikan dan menanyakan keadaan anak. Ini harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, apa sih yang proses pendidikan itu berhasil atau tidaknya? Dilihat dari perubahan tingkah laku anak kita.
Ayah bunda kan menitipkan anak-anaknya ke sekolah SDIT Al-Mumin pengen menjadikan mereka punya perilaku yang baik kan. Nah, berarti harus didukung oleh di rumah juga. Jangan pernah mengharapkan di sekolah, ya. Ini saya lewatin. Nah, kenapa sih perlu ya adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua? Yang pertama adalah, pernahkah kita melihat anak kita masih harus disuruh sholatnya? Masih, ya berarti terus ditingkatkan supaya tumbuh kesadaran dalam diri anak kita bahwa sholat itu nggak perlu disuruh lagi. Dengan kesadaran, pokoknya dengan ajan langsung jalan, tanpa perlu diteriak-teriakin, tanpa perlu disuruh-suruh, ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kita menemukan anak kita masih berkata kasar pada temannya? Kalau masih, kita kasih pengertian bahwa itu adalah tidak baik. Ya, kurangi ya bahasa-bahasa yang tidak baik juga dalam diri kita. Kemudian, apakah anak kita masih minum dengan tangan kirinya? Masih. Apakah ayah bunda juga minum di rumah dengan tangan kiri? Apakah ayah bunda juga minum sambil berdiri? Apakah ayah bunda makan masih berdiri dan jalan-jalan dengan tangan kiri? Nah, itu harus diintrospeksi kembali, harus direnungkan kembali. Jangan sampai di sekolah sudah diajarkan, anak-anak minumnya tangan kanan ya, kemudian duduk yang rapi. Tapi tiba-tiba di rumah dia pulang sekolah itu tidak dikerjakan karena dia, mohon maaf, sekali lagi, melihat ayah dan bundanya baru pulang kerja ngambil minum pakai tangan kiri, berdiri pula. Gitu. Apakah itu memberikan teladan? Tentu tidak. Kalau ada anak yang itu masya Allah ya, jadi saya pernah, mohon maaf ya saya sedikit cerita. Saya pernah melaksanakan di sekolah saya itu memberikan PIN kepada anak-anak kami yang sholat subuhnya di masjid bagi yang laki-laki. Jadi ada testimoni dari orang tua, masya Allah Bu Santi, alhamdulillah. Ini yang testimoni istrinya, ya. Alhamdulillah ayahnya sekarang rajin ke masjid Bu, gitu. Karena apa? Gara-gara PIN. Ya mudah-mudahan itu diluruskan ya niatnya, gitu. Jadi itu secara tidak langsung ya memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Jadi kalau ayah bunda minum tangan kanan, gitu ya, dia akan mengikuti minum dengan tangan kanan. Dan jangan marah kalau diprotes sama anaknya. Ayah kok minumnya pakai tangan kiri, berdiri juga. Kita harus terima, oh ya maaf, ayah lupa, misalnya gitu. Itu kan penghargaan ya buat dia dengan kata maaf dari. Jadi jangan pelit-pelit juga kita sebagai orang tua minta maaf ke anak-anak. Enggak selamanya jadi orang tua itu kita adalah orang yang paling benar. Kita pasti ada salahnya. Jangan pelit-pelit bilang maaf ya ayah tadi lupa, maaf ya tadi ayah minumnya pakai tangan kiri. Besok-besok ingetin lagi ya. Gitu. Jadi itu harus selaras ya ayah bunda. Baik. Apakah anak kita ini sudah ya? Saya sampai jam berapa nih? Sudah 19. Lanjut aja. Dalam keluarga, saya lanjut. Nah, kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua akan menjadikan proses pendidikan berjalan secara efektif. Ya, program sekolah juga didukung, kemudian orang tua ada kolaborasi dan itu diperlukan komunikasi yang intens antara orang tua dan guru. Makanya kalau bagi rapot itu manfaatin ayah bunda, ya tapi jangan curhat, ya. Kadang-kadang kalau curhat itu bisa sejam, yang nunggu ngantri masih banyak, gitu ya. Kalau memang perlu bertemu dengan gurunya, atur jamnya, ya. Jangan jangan mengambil jam mereka misalnya pada saat mereka ngajar, gitu ya. Boleh dijanjikan kapan mau ketemunya. Komunikasi yang penting ya antara orang tua dengan guru. Kemudian yang kedua, kajian rutin. Masya Allah ini ya, udah ada seminar parenting. Ini kan kajian rutin, membantu ya, mengingatkan kembali. Ini berarti saya ngomong begitu saya adalah orang yang sempurna. Enggak, ini hanya sebagai pengingat juga buat saya bahwa saya harus lebih baik lagi, gitu. Baik, kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam program-program sekolah. Ya, didukung ayah bunda apapun ya program sekolah yang dituangkan di dalam kalender akademik itu didukung. Ya. Kalau misalnya bunda ada komplain-komplain sedikit wajar. Karena memang tidak ada sekolah yang sempurna. Tidak ada sekolah yang perfect. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalaupun itu merupakan kekurangan, dikomunikasikan dengan pihak sekolah.
Nah, ini renungan penutupnya ya Bunda ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Ini yang positifnya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia akan belajar yang namanya percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia akan belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah datang dari saya pribadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subun. Bunda mau pamit. Oh, Masya Allah. Bunda, hati-hati ya, Bun. Ini ya, satu lagi ya. Ini belum pernah saya ya, lupa. Masya Allah. Saya belum mempertahankan diri ya. Lagi tadi ngomong mulu ya. Ini ya. Saya lupa yang ini. Oh, udah ya. Udah ya, cukup ya. Udah tadi ya sama MC ya? Udah. Yuk, udah. Langsung Bu Indri aja. Ini Bu Indri. Oh, itu. Ke Bu Indri boleh? Minum dulu ah. Gak apa-apa. Bu Indri juga gak apa-apa. Baik, terima kasih untuk Ustazah Santi yang sudah memaparkan materinya. Subhanallah, sangat bermanfaat. Semoga nanti bisa kita terapkan ya Bun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Nanti kami tampung pertanyaannya, langsung dijawab atau Langsung jawab aja, takut lupa. oh iya, langsung jawab ya. Oke, baik. Oke, langsung Mama Alfian boleh. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatriati. Saya mamanya Alfian yang bersekolah di sini. Saya tuh pengen bertanya, kalau anak saya tuh orangnya tuh sangat sensitif sekali. Apa-apa tuh gampang dengan air mata. Kadang-kadang saja tersulut emosi kalau lihat, karena laki-laki gitu. Oh ya. Gimana sih cara solusinya untuk menghindari biar saya tidak emosi dan biar anaknya nggak gampang nangis gitu loh. Kalau misalnya tuh kalau dikasih tahu langsung air matanya keluar. Kalau di sekolah pun begitu kata bapak gurunya. Kalau dia nggak ngerti nggak apa langsung nangis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Iya, Bunda di keluarga ada yang sensitif? Jangan-jangan Bundanya? Tuh. Ya udah nemu kan jawabannya. Iya, karena dia laki-laki. Bunda waktu kecilnya begitu nggak? Kayaknya, kan tadi saya bilang, kalau mau lihat cerminan siapa diri kita, lihatlah anak kita. Nah caranya gimana supaya dia nggak begitu? Bunda, kalau dia seperti dia suka berorganisasi keluar, suka. Kalau misalnya dia menghadapi suatu masalah, apakah dia dipecahkan sendiri atau Bunda yang membantu? Dia juga. Nangis. Kelas berapa Bunda? Mohon maaf. Kelas 5. Baik Bunda. Mungkin bisa berkoordinasi dengan gurunya juga. Dikasih tantangan, dikasih challenge di kelas. Mungkin bisa menjadi suatu pemimpin di suatu acara. Dikasih tuh tanggung jawab, guru kelas 5 ada.
Nanti dikasih tanggung jawab misalnya jadi imam. Jadi imam, terus gimana ya? Ini saya kalau di sekolah saya nih pun saya tidak pernah menyerahkan melibatkan gurunya dalam keadaan apapun. MC pun anak, semua anak. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang sama dia, kamu atur teman-teman kamu, ibu nggak mau tahu. Pokoknya kalau nggak rapi, ketuanya yang ibu panggil, bukan siapa-siapanya. Itu kan tanggung jawab. Berarti kan mau nggak mau dia bertanggung jawab untuk itu. Rapi. Sudah pernah dikasih amanah itu? Di rumah atau di sekolah? Ada. Tapi mau ya Bu, mau. Terus selesaikan dengan baik. Ada nggak masalah yang tidak pernah terpecahkan sehingga dia akhirnya nangis, minta perlindungan sama Bunda? Biasanya sih dalam pelajaran matematika itu. Matematika, oh. Kayaknya saya juga kayaknya kok dia sulit banget kayaknya. Siapa yang kayak gimana? Kita kalau nggak ngerti kan ada udah les. Kalau nggak ngerti bisa tanya sama bapak. Betul, betul. Kan udah les juga sama bapak. Kayak main-main kali lesnya di sekolah. Kan nyalain kan. Terbuka deh tuh akhirnya. Iya. Les sudah apa tapi masih nggak ngerti dia. Iya. Emaknya juga nggak ngerti katanya. Iya, Bunda. Kalau kayak gitu silakan koordinasi dengan guru matematika yang ada di sekolah. Beri dia tanggung jawab, ya. Nggak matematika aja ya. Beri dia tanggung jawab sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri. Dan tanggung jawab itu nggak cukup sekali, berulang kali sehingga dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dan tidak tergantung kepada siapapun. Jadi kalau ada masalah ya udah biarin aja dia nangis. Nangisnya kan hanya sebentar. Tapi tolong diawasi oleh gurunya. Jangan berarti dia nangis terus dicuekin. Tetap diawasi dan ditanya kenapa kamu nangis. Besok-besok bapak kasih challenge atau ibu kasih challenge. Besok kalau ada masalah kamu nggak boleh nangis. Bunda harus kasih reward. Pihak sekolah juga harus kasih reward. Ya, itu harus dilatih ya Bun. Jangan sampai enggak. Karena kalau kita tadi saya bilang kita bicara jangka panjang. Ini sudah ketahuan nih. Sebentar-bentar mewek, sebentar-bentar mewek. Jangan-jangan besok-besok kalau dia nikah, alhamdulillah zalik ya, diomelin sama istrinya dia nangis. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita kan saya bilang, kita bicaranya jangka panjang, ya. Kita mendewasakan dirinya dari awal. Bagaimana dia bisa menyikapi masalah yang dia hadapi tanpa harus menangis. Kasih tanggung jawab terlebih dahulu, kasih challenge. Berarti harus koordinasi dengan pihak sekolah, ya. Bagaimana tanggung jawab itu harus diberikan yang ringan-ringan aja dulu. Pokoknya kalau ibu keluar kelas tidak ada boleh yang ribut di kelas ini. Kalau ada yang ribut berarti kamu yang tanggung jawabnya. Berarti kan dia harus tanggung jawab. Bagaimana cara mendiamkan anak-anaknya? Gitu. Gimana caranya? Terserah dia. Ngobrol sama teman. Kalau ribut anaknya diapakan ramai itu kelasnya jadinya. Itu belajar mengambil keputusan pada saat itu. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita panggil, gimana kelasnya tadi? Aman apa enggak? Aman Bu, kalau aman ya. Enggak aman Bu, tadi gini. Enggak apa-apa, kalau dia pun nangis enggak apa-apa. Besok kita coba lagi. Jangan pernah berhenti ya Bun. Ya, gitu solusinya sementara. Baik, terima kasih Bunda. Ada lagi? Ya, silakan. Oh ya Bunda, silakan. Jangan lupa kasih amanah Pak Humaidi Anandanya di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Bunda Amar, Ya, Bu. Alhamdulillah kelas 4. Ya, yang mau saya tanyakan anak saya itu dari pertama sekolah ya, dari kelas 1 sampai sekarang udah kelas 4, itu dia belum tanggung jawab dengan barang-barang dia. Betul Bu. Jadi di mana dia letakkan, di mana dia letakkan, dia tidak. Pensil udah berapa kali ganti? Satu hari? Berapa lusin? Jadi belinya harus begitu ya. Betul. Itu satu. Terus yang kedua dia kalau mengerjakan apa-apa maunya cepat-cepat, terutama ya pekerjaan yang duduk ya, misalkan menulis, dia tidak betah suruh nulis lama-lama atau pekerjaan yang harus dia tenang ya. Kecuali nonton YouTube atau ya dia bisa tenang. Tapi selain itu dia selalu Jangan kan anak Bunda semua juga anteng. Iya Bun. Ya itu aja Bun. Iya baik, terima kasih Bunda. Kalau apa tadi tuh? Saya lupa deh tuh. Apa Bun yang pertama Bun? Oh bertanggung jawab, nggak usah Bunda. Di sekolah saya juga gitu, sama juga di sini ya. Berapa lusin satu hari menyiapkan, ya. Kembali lagi koordinasi dengan guru kelasnya, ya.
Walaupun sudah di label, tetap aja hilang kan? Iya. Sudah dinamain juga tetap aja hilang. Memang itu sudah karakter anak-anak ya seperti itu. Tapi kembali lagi itu bisa sebenarnya dirubah. Asal kita punya komitmen juga terhadap tadi rasa teganya itu dibuang. Pokoknya ini pensil harus dijaga. Bunda cuma ngasih satu, tolong dijaga. Bisa sampai seminggu udah alhamdulillah, atau bisa sampai sehari udah alhamdulillah. Kalau hilang lagi, Bunda nggak akan beliin lagi. Jangan disuplai terus Bun. Kalau disuplai dia jadi keenakan. Itu berarti tidak memberikan tanggung jawab buat dia. Jadi kalau dia bingung, dia kan nggak punya pensil tuh. Bunda juga koordinasi sama guru kelasnya, kasih tahu, ya Pak, kalau dia nggak punya pensil, jangan dikasih pensil Pak, biarin dia sampai nyari sampai ketemu. Itu kan berarti dia berani bertanggung jawab, apapun bentuknya. Itu tapi challenge-nya pelan-pelan ya Bun, jangan bertahap. Mungkin pokoknya abang jaga ya dalam satu hari ini. Kalau misalnya abang bisa jaga pensil ini dengan baik, berarti abang cakep, berarti sudah bisa bertanggung jawab gitu. Kemudian yang kedua, di rumah ada Mbak, ada asisten rumah tangga? Ada. Semua disiapkan oleh Bunda? Enggak juga, tapi lebih banyak mana porsinya? Lebih banyak disiapkan, lebih banyak mandiri. Kalau pulang sekolah, dia pulang sekolah tuh ngelempar sepatu, sendal seenaknya, atau memang dia dibereskan di tempatnya? Selalu dibereskan. Oh, berarti ini. Iya, begitu. Iya kan saya bilang, Bunda nggak boleh capek. Itulah gunanya orang tua, harus berulang. Jadi Bunda besok kalau misalnya dia melakukan itu lagi, Adek, ini tolong taruh. Tapi jangan Bunda yang bereskan. Sekali lagi jangan pernah membereskan barang-barang anak kita. Kita hanya melihat dan meminta tolong sama mereka untuk membereskan. Adek kalau pulang sekolah nanti tolong dirapikan ya. Ini tempat sepatunya di sini. Ini tempat tasnya gantungnya di sini. Ini buku-bukunya kalau udah selesai taruhnya di sini. Kadang-kadang kan ibu-ibu kagak sabaran ya. Nah, betul. Kadang lama banget sih udah bundanya beresin. Akhirnya Bunda lagi yang kerja. Bagaimana cara? Itu memang harus step by step ya Bun, harus pelan-pelan. Ya, namanya juga anak-anak harus ada pengingatan kembali, ada pengulangan kembali. Yang penting Bundanya harus sabar. Itu yang pertama. Jadi dikasih challenge dulu bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Satu tadi, misalnya contohnya pensil atau penghapus. Abang, ini Bunda cuma ngasih satu, tolong dijaga. Kalau Bunda supply, nih abang pensil ada 5 nih, hari ini Bunda bawa ini. Ya udah kalau hilang dia ngambil lagi yang baru. Nggak punya rasa tanggung jawab dengan yang hilang karena masih ada yang baru. Gitu ya. Berarti udah terjawab ya yang pertama. Yang kedua nggak bisa diam. Anaknya tipenya kinestetik kali ya. Iya, tapi kalau menerima pelajaran masuk aja kan? Bisa. Itu masalah Bunda apa? Kalau dia bisa mengikuti masalahnya di mana Bun? Nah, ini nanti belajar lagi ya ke kurikulum Merdeka. Nanti guru-gurunya akan paham. Itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah bagaimana guru harus menyiapkan dengan 3 profil belajarnya anak-anak. Ada yang auditori, hanya mendengar. Ada anak yang pecicilan, kalau kata orang Betawi ya nggak bisa diem, yang kerjanya muter-muter, tapi dia paham, gitu nggak bisa diem. Terus ada yang tipenya visual, yang hanya harus melihat, nggak bisa yang namanya harus mendengar, dan tidak bisa hanya harus bergerak. Jadi Bunda itu nggak masalah kalau anaknya nggak bisa diem. Apalagi anak kelas 1, disuruh duduk manis saja kagak bisa. Kita aja duduk 10 menit emang betah. Enggak. Ya, apalagi anak-anak. Dewasa itu menurut psikologi cuma 10 menit bertahannya. Yang dewasa ya. Apalagi anak-anak 5 menit duduk cakep aja udah cakep. Ya, jadi nggak usah khawatir Bunda kalau anaknya muter-muter, yang penting dia bisa mengikuti pembelajaran. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gurunya. Bagaimana dia bisa mengelola manajemen kelasnya dengan anak yang kinestetik tadi. Gitu ya Bun. Omelin tuh gurunya ya, ini ya omelin ya guru, jangan diomelin dong Bun. Iya, itu nanti ada pembelajaran referensi. Jadi bentuk apapun anak yang auditori, anak yang estetik, kalau Bunda tidak bermasalah dengan akademiknya itu nggak masalah. Tapi kalau dia sudah jahil sama temannya, suka melukai temannya, itu harus ada sesuatu yang salah. Nah, itu harus ke psikolog.
Apa penyebabnya? Mungkin dia termasuk ADHD, anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau ADHD itu kan memang aktif ya, nggak bisa diem. Tapi dia nggak bisa diem itu karena apa? Gitu. Itu harus ditelusuri. Kalau nggak bisa diem ya emang nggak bisa diem ya anak-anak asal juga nggak bisa diem gitu ya. Kalau nggak bisa diemnya seperti itu. Baik, ada lagi? Ikut? Ya, silakan satu lagi Bunda. Oh, ini Bunda. Ini aja. Oh, ya mah itu. Ya, silakan. Ayahnya nggak ada yang nanya tuh. Ayah kalau disuruh nanya nggak pernah nanya. Ayahnya bertanya kan. Wah. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Bu, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa anak itu akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Betul. Tapi kalau mau yang saya perhatikan Bu, nggak semuanya juga. Betul. Gini, kan saya di rumah itu kan nggak misalnya menjaga kata-kata, nggak berkata-kata yang kotor. Tapi karena anak-anak itu pulang dari sekolah Bu, ada aja bahasa yang dibawa gitu. Dan saya bilang, kamu taunya nggak ngomong kayak gini dari mana? Karena dari temannya. Gitu. Dan saya menasihati dan mengingatkan kalau kata-kata itu tidak baik. Itu yang pertama Bu, maksudnya bagaimana biar anak itu tidak mengikuti kata-kata yang buruk itu. Yang kedua, bagaimana tipsnya ketika orang tua itu sudah mungkin terlanjur berkata apa ya, kasar atau suara besar gitu kan pada anak, dan itu dalam secara tidak langsung yang Ibu bilang tadi bahwa memang anak itu akan mengikuti itu. Bagaimana tipsnya agar anak itu tidak mengikuti hal-hal yang buruk? Ataupun kadang sebagai orang tua kan bukan malaikat ya Bu ya, kadang emosi gitu, suara yang besar dan secara otomatis anak itu juga mengikutinya gitu. Dan ketika anak itu berkata suara besar atau kasar, kita juga agak sakit hati gitu, itu kurang enak. Bagaimana solusinya? Mungkin bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi katanya nggak selamanya apa yang sudah kita contohkan itu menjadi dicontohkan sama anak-anak. Betul Bu, saya sepakat. Tapi memang kalau dari segi prosentasenya, keteladanan itu amal adalah paling penting. Nah, bagaimana? Kan kita punya lingkungan. Lingkungan juga akan mempengaruhi siapa anak kita nantinya. Terbentuk dalam lingkungan apa anak kita? Ya, kalau misalnya di rumahnya ada bukan keluarga inti, misalnya ada nenek. Nenek itu kan Masya Allah ya, kalau sama cucu tuh udah kelewat sayangnya. Ya, sayang pakai banget kalau nenek. Apapun yang diminta sama anak kita pasti dituruti oleh nenek kita. Kita harus komitmen kalau kayak begitu, harus ada kesepakatan. Ngomongnya juga harus halus ya, karena kita orang tua kita gitu ya. Nek maaf, ini kan anak saya gitu. Jangan sampai nanti pola asuhnya berbeda antara nenek sama saya. Harus ada komunikasi, harus disampaikan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat lingkungan, ya lingkungan di luar ya, misalnya di sekolah. Di sekolah di sini kan belum tentu semuanya anak-anak yang baik ya, gitu. Sama di setiap, nggak di sini aja, di setiap sekolah manapun gitu, pasti ada anak yang memang ada lingkungannya yang tidak mendukung. Ada kata-kata yang walaupun sekolah di SDIT bukan berarti dia steril dari kata-kata yang tidak baik, gitu. Pasti ada keluar. Itu dapatnya dari mana? Dari lingkungannya. Kita cek lingkungannya lingkungan mana dulu. Lingkungan sekolah kah atau lingkungan di luar rumah? Di rumah atau di sekolah? Kalau di sekolah kita bisa berkoordinasi dengan gurunya agar gurunya bisa menasihati. Tapi kalau itu lingkungan rumah, lebih baik, lebih nyaman anak itu safety di dalam rumah. Gitu. Ya, jangan biarkan anak kita untuk boleh bermain. Kalau misalnya Bunda ingin anak kita bermain, kita harus mendampingi anak kita. Capek ya, ribet ya jadinya ya. Ya iya, namanya juga kita punya anak. Dampingi anak-anak kita. Kita harus tahu siapa, dengan siapa dia bermain, apa yang dia mainkan, apa yang dia ucapkan di dalam proses bermainnya itu. Sehingga kata-kata itu bisa kita sortir. Dan jangan lupa pada saat anak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita harus sampaikan arti dari kata-kata tersebut. Bisa jadi dia nggak paham, bisa jadi dia nggak ngerti kalau itu ada kata-kata yang tidak baik karena dia belum pernah mendengar. Bagi dia mah biasa aja, tapi kalau bagi kita kan aneh. Itu harus disampaikan. Dek, itu nggak baik. Tolong besok jangan diulangi lagi ya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu di lingkungan rumah, tarik anak kita. Tapi kalau itu di lingkungan sekolah, boleh berkoordinasi dengan guru. Itu yang pertama ya Bun. Yang kedua tadi apa tuh kan lupa? Apa Bun? Oh, bagaimana cara mengobatinya ya? Nah, nggak ada salahnya kita sebagai orang tua meminta maaf. Ya,
minta pada saat anak kita melakukan kesalahan, pada saat itu juga kita emosi, terkadang kan kata-kata yang baik nggak keluar ya dari maksudnya keluar ya dari mulut kita. Setelah itu langsung kita minta maaf. Dek, maaf ya, tadi Bunda marahin kamu. Nggak ada maksud Bunda untuk ini gitu. Ya, meminta maaf terlebih dahulu. Udah meminta maaf, tapi nggak usah panjang kali lebar karena akan masuk. Nanti kalau udah berapa menit kemudian atau sejam, baru Bunda masuk. Tahu nggak Dek, kenapa Bunda marah? Karena begini dijelaskan. Anak itu butuh penjelasan. Kenapa kita marah? Jadi nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba marah. Nih ada angin apa sih tiba-tiba Mama marah? Kita kasih tahu, maaf ya Bunda tuh begini. Itu baru kita masuk. Ya. Jadi jangan pelit dengan kata maaf. Kadang-kadang kan orang tua gengsi ya, minta maaf ya, gitu ya. Jangan gengsi pada anak untuk meminta maaf. Itu ya Bun, yang bisa saya sampaikan. Udah ya? Udah selesai? Ada lagi Bunda yang ingin bertanya? Udah? Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan terkait diskusi hari ini bahwa yang pertama, kita harus menjadi teladan yang baik. Hanya orang tua dan guru pun harus menjadi teladan yang di sekolah. Bisa juga. Tadi saya matikan. Oke, saya ulangi untuk kesimpulan diskusi pada hari ini. Yang pertama, orang tua dan guru harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, orang tua dan sekolah harus bersama-sama bersinergi dalam membentuk perilaku yang baik. Karena kembali lagi tujuan Ananda sekolah adalah membentuk perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga, children see, children do. Yuk sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha dan menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Santi yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Semoga Allah